Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felixan, NIM 19086126. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu pengertian kecepatan dan kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kecepatan. Kecepatan adalah suatu kemampuan gerak berpindah tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat-singkatnya. Sedangkan, menurut Mulyono Biyahto, kecepatan adalah perpindahan gerak yang cepat dalam periode waktu yang singkat. Power adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Menurut Soeharto, power adalah kemampuan seorang atlet menahan beban, kecepatan, dan kekuatan dalam suatu gerakan yang utuh. Adapun manfaat power adalah 1. Meningkatkan prestasi atlet. 2. Meningkatkan teknik yang dikembangkan si atlet dengan maksimal. 3. Meningkatkan mental pertandingan atlet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. 1. Keturunan. Ada orang yang terlahir mempunyai bakat dan kemampuannya mumpuni, atau faktor lingkungannya. Tetapi ada juga yang tidak. Tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara berlatih secara sungguh-sungguh. 2. Mampu menahan gangguan luar. Maksudnya di sini adalah seorang atlet mampu beradaptasi terhadap lingkungan ataupun peralatan pada saat hendak bertanding. 3. Teknik. Mempunyai teknik yang bagus dapat berpengaruh dalam pertandingan. 4. Konsentrasi dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsandra Widya Safitri, NIM 19086021. Di sini saya kelompok 3 pengantar ilmu melatih dan akan menampilkan menjelaskan materi tentang pembinaan kekuatan dan power. Di sini saya melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu selanjutnya B, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan itu ada 6. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, waktu reaksi. Yang ketiga, kemampuan untuk menahan tekanan dari luar. Yang keempat, teknik. Yang kelima, konsentrasi dan kemauan. Yang keenam, elastisitas otot. Yang C, macam-macam kecepatan. Yang macam-macam kecepatan ini ada 3, yaitu pertama, kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan yang maksimal, terus untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada pemain sepak bola yang berlari mengejar bola. Yang kedua, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya seperti pemain sepak bola saat menyambut umpan dari temannya, yaitu pemain tersebut langsung sigap menyambutnya. Yang ketiga, kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet yang bergerak secepat mungkin dalam suatu gerakan yang tidak terputus, yaitu tidak terputus. Jadi sangat diperlukan macam-macam kecepatan tadi dalam olahraga tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya akan dipersilakan pada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NIM 19086049. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan. Langsung saja masuk kepada materi. Di sini kami mengambil contoh 5 dari bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan. Yang pertama yaitu tes lari 50 meter. Yang kedua, lari mengubah kecepatan mulai dari lambat sampai dengan cepat. Yang ketiga, lari menaiki bukit. Yang keempat, lari menuruni bukit. Yang kelima, lari menaiki tangga gedung. Dari 5 bentuk latihan tersebut, kami mengambil 3 buah contoh untuk kami jelaskan. Yang pertama yaitu lari 50 meter. Lari 50 meter ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dari seorang atlet, berapa lama dia berlari dengan jarak 50 meter tersebut.
Dari proses tahap tes lari 50 meter ini terdapat yaitu perlengkapan, petugas tes, dan juga tata cara pelaksanaan tes lari 50 meter tersebut, dan juga bagaimana tata cara penilaian yang telah kami paparkan di dalam makalah kami tersebut. Yang kedua yaitu lari naik bukit. Lari menaiki bukit ini bertujuan untuk mengembangkan kekuatan dinamis dan juga mengembangkan kekuatan otot. Kekuatan otot tersebut terutama yaitu kekuatan otot tungkai. Kekuatan dinamis ini juga dikembangkan dengan kita berlari di dalam air dan juga mencoba berlari di dalam lumpur. Yang ketiga yaitu lari menuruni bukit. Lari menuruni bukit ini bertujuan untuk melatih kecepatan frekuensi gerakan kaki kita. Dengan lari menuruni bukit ini, kita bisa melatih kecepatan kita dengan cara kita menyilang-nyilangi kaki kita menuruni bukit, dan kita bisa menerka berapa frekuensi kaki kita saat menuruni bukit tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.